dibanding belakang normal K2. Jadi saya akan mewawancarai orang tentang tugas Pancasila, yaitu Demokrasi Indonesia. Langsung saja ikuti saya. Oke, langsung saja saya akan mewawancarai masyarakat di sekitar Jakarta. Saya di sedang berada di Solo, yaitu di Kapital Center atau yang berada di dalam Pelabuhan Surakarta ya. Mas, apakah boleh saya wawancarai? Anda dengan siapa? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu demokrasi Indonesia, yaitu membangun budaya demokrasi menuju masyarakat madani yang berkeadilan. Kalau mendengar kata demokrasi, mungkin sebagai orang langsung membayangkan pemilu, partai politik, kampanye, atau debat para pejabat di televisi. Padahal sebenarnya demokrasi itu jauh lebih luas dari sekedar urusan politik 5 tahun. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana masyarakat menyampaikan pendapat dengan bebas, bagaimana negara mendengar suara rakyat, dan bagaimana keadilan sosial dirasakan masyarakat, sampai bagaimana kita menghargai perbedaan pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kalau kita lihat akhir-akhir ini, isu demokrasi terasa semakin dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu media sosial dipenuhi perdebatan politik, kritik terhadap pemerintah, isu kenaikan biaya hidup, lapangan pekerjaan, hingga berbagai pernyataan tokoh politik yang viral dan memicu pro dan kontra di masyarakat. Selanjutnya tentu pidato Prabowo Subianto yang kemarin ramai dibicarakan dan menimbulkan banyak respon dari masyarakat, terutama di media sosial. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya semakin aktif menyuarakan pendapat. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana perbedaan pandangan sering berubah menjadi konflik, saling menyerang, bahkan memecah hubungan sosial. Karena itu penting sekali membahas bagaimana sebenarnya budaya demokrasi yang sehat itu dibangun. Nah, supaya pembahasan kita hari ini tidak terlalu teoritis dan benar-benar dekat dengan realita masyarakat, aku mengundang salah satu teman mahasiswa yang punya pengalaman menarik. Selain menjalani kuliah seperti mahasiswa pada umumnya, dia juga bekerja sampingan sebagai ojek online. Nah, kepada narasumber seperti ini relevan dengan tema demokrasi. Nah, karena demokrasi berada langsung di tengah masyarakat setiap hari, mereka bertemu banyak orang yang dari berbagai latar belakang, ekonomi, pendidikan, bahkan pandangan politik. Mereka mendengar keluhan masyarakat soal ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah secara langsung di lapangan ya. Di sisi lain, sebagai mahasiswa, narasumber kita juga berada di lingkungan akademik yang identik dengan pemikiran kritis, diskusi sosial, dan suara generasi muda. Jadi dia punya dua sudut pandang sekaligus, sebagai mahasiswa biasa dan sebagai pekerja informal yang merasakan langsung kondisi masyarakat. Melalui obrolan ini, kita ingin melihat demokrasi bukan hanya dari sudut pandang elit politik atau teori di buku, tapi dari pengalaman nyata masyarakat biasa. Apakah rakyat benar-benar banyak didengar? Apakah sudah dirasakan bagaimana media sosial mempengaruhi demokrasi, dan bagaimana generasi muda bisa ikut membangun masyarakat madani yang lebih adil dan toleran. Oke, daripada terlalu panjang di pembukaan, langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Yesa, apa kabar? Saya langsung aja memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa yang juga bekerja di Jati Ojol, nah sebenarnya seberapa berat sih membagi waktu antara kuliah dan mencari penghasilan? Sebenarnya cukup berat, harus pintar membagi waktu antara jadwal kuliah, harus menyelesaikan tugas dan mengejar target untuk kerja online itu sendiri dan agar tidak lelah untuk kuliah terakhir selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua itu
apa kondisi ekonomi menjadi alasan utama banyak mahasiswa akhir harus bekerja sampingan? Benar, biaya pendidikan dan itu yang tinggi semakin memaksa banyak mahasiswa mencari pekerjaan agar tidak membebani orang tua ya. Kerja keras. Yang nomor 3 itu apa ya? Dari pengalaman Mas Yusa di jalan, apakah kamu merasakan kehidupan semakin sulit dan atau semakin membaik? Oh, kehidupan masyarakat mungkin terasa makin sulit karena biaya kebutuhan pokok kan naik karena inflasi, lalu sementara pendapatan di jalan itu semakin kompetitif dan tidak menentu juga. Gitu ya Mas. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut Mas Yosa, apakah negara sudah cukup adil membantu mahasiswa dan papan para pekerja informal menjadi jurnalis? Saya belum cukup ya Mas, karena pekerja informal seperti ojol masih belum mendapat minim perlindungan hukum dan kesejahteraan, sementara bantuan beasiswa kuliah belum merata. Lanjut, yang kelima, pernah nggak Mas Yusa merasa pekerjaan ini sering dipandang sebelah mata, padahal mahasiswa yang bergantung dari pekerjaan ini untuk bertahan kuliah? Sering Mas, karena sebagian orang tuh masih melihat ojol ini sebagai pekerjaan yang rendah, padahal profesi ojol ini bisa buat mahasiswa menjadi pekerja sampingan, menyelamatkan finansial untuk mahasiswa yang perlu biaya lebih untuk kuliah. Baik Mas. Oke, lanjut ke sesi kedua, yaitu demokrasi pada dunia nyata. Nah, langsung kita lanjutkan yang tadi, pertanyaan yang keenam. Kalau mendengar kata demokrasi, kebanyakan orang langsung berpikir soal pemilu atau politik. Nah, tapi menurut kamu, Mas Yosa sendiri, demokrasi itu sebenarnya terasa nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya kurang terasa ya Mas. Dalam kehidupan sehari-hari ini orang lebih cenderung fokus kepada bertahan hidup sehari-hari secara ekonomi daripada memikirkan teori tentang demokrasi itu sendiri. Terus lanjut yang pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat kecil benar-benar mempunyai suara dalam demokrasi Indonesia saat ini, atau sebenarnya hanya didengar ketika isu sudah viral? Menurut saya cenderung hanya didengar saat viral. Tanpa adanya sorotan besar di medsos, luar masyarakat kecil ini sering lebih kali diabaikan. Terus pertanyaan selanjutnya, sebagai orang yang sering bertemu banyak penumpang dari berbagai latar belakang, apakah kamu melihat masyarakat sekarang lebih bebas menyampaikan sekarang daripada menyampaikan kayak dulu? Kalau untuk pendapat sendiri lebih bebas berbicara, tapi belum tentu setelah itu aman. Semua orang bisa berkomentar di medsos, namun ada kekhawatiran terjebak masalah hukum seperti UU ITE yang semakin marak juga. Baik Mas. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Yusa sendiri, kebebasan berpendapat di Indonesia itu sekarang semakin sehat atau justru semakin rawan konflik? Menurut saya mungkin makin rawan konflik ya, karena perbedaan pendapat seringkali berujung pada saling serang dan daripada diskusi yang sehat. Nah, lanjut di sesi yang ketiga tentang isu pidato Pak Prabowo ya. Langsung aja pertanyaannya, belakangan ini sangat sempat viral pidato Pak Prabowo Subianto yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik keras. Nah, menurut Mas Yusa sendiri, kenapa pidato politik sekarang gampang sekali memecah opini publik? Menurut saya karena adanya potongan-potongan video misinformasi mudah menyebar. Media sosial sering memotong teks pidato demi clickbait yang langsung memicu emosi netizen. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu menurut
Mas Yusa, apakah masyarakat Indonesia sekarang terlalu sensitif terhadap pernyataan politik atau memang masyarakat semakin kritis terhadap pemimpin? Dua-duanya ya Mas. Masyarakat semakin kritis mengawasi pemerintah, namun di sisi lain mudah tersulut emosi karena sentimen politik yang belum berjalan. Pertanyaan selanjutnya, di media sosial banyak orang yang langsung menyerang tanpa mencoba memahami konteks lengkap pidato seorang tokoh. Menurut Mas Yusa, apakah media sosial memperkuat demokrasi atau memperkeruh suasana atau keadaan? Menurut saya memperkeruh suasana karena medsos sering menjadi ruang jema atau echo chamber yang memperbesar konflik dan ingin klarifikasi objektif. Nah, ya saja ya. Sebagai mahasiswa, Mas Yusa sendiri, gimana cara kita menyikapi pidato atau pernyataan politik yang viral supaya tetap kritis tapi nggak ikut terjebak provokasi? Mungkin kita bisa saring dulu sebelum kita sharing atau share ke teman-teman itu, lalu selalu cari video atau konteks hukumnya, tidak hanya tokoh-tokoh, bandingkan dari berbagai sumber untuk cross check dari sumber yang lain, dan jangan mudah terpancing berkomentar emosi di kolom komentar. Berarti itu kayak hoax atau enggak gitu? Ya. Nah, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Yusa, kepada masyarakat Indonesia sekarang gampang terpolarisasi hanya karena perbedaan pilihan politik. Karena politik identitas dan fanatisme, banyak orang menganggap pilihan politik sebagai bagian dari harga diri, sehingga menganggap kubu berbeda sebagai musuhnya. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana penumpang ojol membahas politik dengan emosi atau bahkan berdebat selama perjalanan? Pernah, biasanya saya memilih mendengarkan saja dengan sopan tanpa melihat demi menjaga kenyamanan perjalanan dan keselamatan berkendara. Terima kasih, Mas.